Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat, kuliah di kampus IAIN Fatal Muluk Papua, jurusan Tarbiyah, prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang urgensi kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Tugas manajemen pendidikan Islam. Dosen pengampu Sulis Mariati MPD. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa manajemen, yang berarti pengelolaan, ketatakelaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia, manajemen berasal dari akar kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal dalam yang lain terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Bagian yang B, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Makna definitif di atas selanjutnya memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait, membentuk satu kesatuan sistem dalam manajemen pendidikan Islam. Implikasi-implikasi dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Henry Fayol mengemukakan prinsip-prinsip manajemen yang dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama, division of work. Yang kedua, authority and responsibility. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, unity of command. Yang kelima, unity of direction. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest. Yang ketujuh, remuneration of personal. Yang ke-8, centralization. Yang ke-9, scalar kind. Yang ke-10, order. Yang ke-11, equity. Yang ke-12, stability of honor of personal. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, spirit the corps. Bagian yang C, fungsi manajemen pendidikan Islam. Berbicara tentang fungsi manajemen pendidikan Islam, tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum seperti yang dikemukakan Henry Fayol. Dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasikan, dan mengendalikan. Fungsi manajemen pendidikan Islam sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robin dan Coulter yang pendapatnya senada dengan Mahdi bin Ibrahim, yaitu yang pertama, fungsi peranan dalam kurung planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian dalam kurung organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan dalam kurung directing. Yang keempat, fungsi pengawasan dalam kurung controlling. Sekian dari saya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri dari prodi PGMI IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman saya dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Materi saya yaitu fungsi dan tujuan kepemimpinan manajemen pendidikan Islam. Pertama, tujuan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu tujuan kepemimpinan merupakan kerangka ideal atau filosofis yang dapat memberikan pedoman bagi setiap kepemimpinan sekaligus menjadi patokan yang harus dicapai. 2. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan interaksi antara manusia dengan makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosial yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan suatu sosial. Oleh karena itu,
Situasi itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka proses kepemimpinan tidak mungkin dilakukan sebagai kegiatan rutin yang diulang-ulang. Tidak satupun cara bertindak atau berbuat yang dapat digunakan secara persis sama dengan menghadapi dua situasi yang terlihat sama, apalagi berbeda di lingkungan suatu organisasi oleh seorang pemimpin. Demikian juga berarti suatu cara bertindak yang efektif seorang pemimpin tidak dapat ditiru secara tepat dan mengharapkan hasil yang sama efektifnya oleh pemimpin yang lain. Cara bertindak yang sama di lingkungan organisasi yang berbeda dengan situasi sosial yang tidak sama, maka hasilnya juga akan berbeda. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu dan situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan tersebut memiliki dua dimensi utama, yaitu kepemimpinan dalam menggunakan direction dan tingkat dukungan atau support dari anggota organisasi, yang secara operasional dibedakan menjadi 5 pokok fungsi kepemimpinan, antara lain: pertama, fungsi interaksi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan pimpinan, kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipatif. Dalam menjelaskan fungsi ini, pemimpin berusaha mengefektifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas buat semuanya, tapi dilaksanakan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dan dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. D. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat dan menerapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pimpinan yang memiliki persamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam kondisi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Berdasarkan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan, Gerungan sebagaimana mengutip pendapat Ruh bahwa ada 3 fungsi utama dari pimpinan, antara lain: seorang pemimpin harus bertugas memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh kelompoknya. Yang kedua, seorang pemimpin bertugas mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang dipimpinnya. Ini juga berarti bahwa seorang pemimpin bertugas mengendalikan perilaku anggota dan kelompok itu sendiri. 3. Seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinnya. Seorang pemimpin pun harus dapat merasakan dan menerangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok yang dipimpin ke dunia luar, baik mengenai sikap kelompok, tujuan, harapan-harapan, atau yang lainnya. Demikian hasil resuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.